Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Naurana Nazla Syafa Kamilah dengan NIM 2311010400026 dari Prodi PGMI kelas D1. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriyah MPDI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran di MI atau SD yang disusun oleh kelompok 4. Nah, berikut ini pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian asesmen pembelajaran, yang kedua jenis asesmen pembelajaran, dan yang ketiga tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengertian asesmen pembelajaran. Kata asesmen berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu asesmen yang artinya penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif, yang ketiga asesmen autentik, yang keempat asesmen diagnostik, dan yang kelima asesmen kinerja. Asesmen yang pertama yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu perbaikan pemahaman siswa. Kemudian yang kedua yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran atau learning goals yang telah direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu asesmen autentik. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Kemudian, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk memahami pengetahuan dan kebutuhan awal siswa. Dan yang terakhir yaitu asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah penilaian yang menilai sejauh mana siswa dapat menerapkan keterampilan atau pengetahuan dalam tugas-tugas praktis. Asesmen kinerja fokus pada evaluasi kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek kompleks. Asesmen kinerja ini juga menilai kemampuan siswa untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan dalam situasi yang menantang. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran. Yang pertama, tujuan asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, fungsi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil peserta didik. Asesmen ini terbagi menjadi 3 sesuai fungsinya, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.